Review Manga One Piece chapter 1152 versi resmi part yang kedua. Terlihat di sini Sanji kayaknya nggak terima mendengar omongannya Gaban soal Housoku Haki yang ternyata malah dimiliki sama si Zoro. Kata Sanji, "Hei kakek, gimana dengan gua?" Terus jawabannya Gaban malah tertutupi marah-marah dari Loki ke Hajrudin. Yang bener aja lo Hajrudin, apa lo mau ngebiarin tanah kelahiran kita diselamatin sama orang asing? Elbaf masih punya diriku, kata Sanji gitu. Wah, ini bener-bener percakapannya Sanji dengan Gaban malah tertutupi oleh amarahnya Loki. Gue penasaran banget sih pendapat si Gaban ini soal Sanji. Apakah dia bener-bener punya Housoku Haki? Apa dia punya kekuatan lain yang setara dengan Haki Raja? Menurut gue Sanji tuh nanti pada saatnya pasti bakal ditunjukin sama Oda Sensei kekuatan Haki Rajanya. Di sini Hajrudin dengan tegas ngejawab omongan dari Luffy. Apa lo bisa ngejamin kalau lo nggak akan ngehianatin Elbaf dan malah bergabung dengan pihak pemerintah? Wah, Loki ngedengernya malah jiper. Bukankah itu yang telah lo lakuin di hari itu? Karena itulah gue nggak bisa percaya sama lo, kata Hajrudin ngomong ke Loki gitu. Di sisi lain, teman-temannya Hajrudin udah teriak nih, Hajrudin, kita harus bergegas sebelum jumlah korbannya makin bertambah. Dan di sisi lain di sini Luffy, hey Loki, bergabunglah sebagai anggotaku. Di sini Luffy malah mengajak Loki buat bergabung menjadi nakamanya. Gue nggak kebayang sih gimana nanti Loki duduk di kapal Tosansani. Apakah nanti Tosansani bakal direnov besar-besaran menjadi kapal yang lebih mewah, lebih besar? Karena kan sekarang mereka ini lagi ada di negeri Elbaf. Negeri Elbaf itu adalah pohon Adam raksasa. Pohon Adam itu adalah bahan baku untuk membuat kapal. Gimana menurut kalian? Apa benar teori dari gua? Terus kata Luffy, dengan begitu gua bakalan boleh ngebebasin lo kan? Bener kan Hajrudin? Bahkan Hajrudin juga kaget ngedenger ajakan Luffy ke Loki. Terus Zoro sama Sanji lucunya di sini. Hah? Gua nggak setuju Luffy. Mana bisa orang segede kayak dia naik di kapal kita? Terus kata Sanji, gimana jadinya persediaan makanan kita nanti? Porsi makannya jauh lebih besar darimu, tahu? Jangan. Dua orang ini bukan yang mikirin kalau si Loki ini berbahaya, tapi malah yang satu mikirin orangnya kegedean, yang satu mikirin stok makanannya bakalan habis. Luffy mah dengan santai nyengir. Kau mau kan? Lagian sepertinya kehadiran lo nggak dianggap kan di Elbaf, pasti bakalan seru. Dan kalau kau bermacam-macam, maka aku hanya perlu menghajarmu, kata Luffy gitu. Di sini Loki dengan tegas berteriak, jangan main-main ya cebol. Mana sudi gue jadi bawahan lo, kata Loki gitu. Ya menurut gue sama kayak dua orang ini waktu awal-awal diajak Luffy. Mereka berdua pun gak pernah mau kan waktu awal diajak Luffy. Kayaknya kemungkinan besar Loki bakalan jadi kru ke-10-nya Luffy nih. Gimana menurut kalian guys? Tulis di komen guys ya. Kata Hajrudin, topi jerami, apa ini juga karena instingmu? Kata Luffy, aku hanya ingin melihatnya bertarung. Beda ya, cara Luffy mengajak Loki itu berbeda nggak kayak Luffy ngajak si Carrot dan juga Yamato ke krunya Luffy. Di sini Luffy kelihatan lebih excited aja gitu ngajak si Loki untuk gabung ke nakamanya guys. Hajrudin, kau ini lagi ngapain? Kita harus segera berangkat. Aku akan segera ke sana, kata Hajrudin. Wah, semua bawahannya Hajrudin marah-marah nih. Sini Hajrudin, maafin gua Mugiwara. Loki adalah terpidana mati di Elbaf. Jadi gua nggak bisa menyerahkannya ke lo begitu saja. Begitu ya kata Luffy. Tapi di sini Gaban, hey Hajrudin, lepaskan belenggu Loki. Langsung diperintahkan oleh Gaban, Hajrudin melepaskan ikatannya Loki. Bahkan Hajrudin bingung, kakek ya, kenapa sampai lo juga? 14 tahun yang lalu, Loki adalah orang yang telah membunuh 113 orang prajurit di dalam kastil, kata si Hajrudin. Terus kita bisa lihat reaksi dari semua bawahannya Hajrudin gitu ya. Dia juga melukai Tuan Jarul hingga beliau nyaris tewas. Dia bahkan membunuh ayah kandungnya sendiri. Dia adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah kami. Wow. Itu benar, kata Gaban. Sebenarnya aku merasakan sebuah haki yang aneh dari arah kastil di hari itu. Setelahnya aku pun pergi ke Aurus bersama Shanks. Artinya, walaupun gak ngelihat semua yang terjadi di hari itu, tapi kami sempat berada di sana. Apa? Bahkan Hajrudin kaget. Luffy juga, barusan kau bilang bersama Shanks? Luffy kaget karena ya wah, Gaban menyebutkan Shanks. Maaf, Stanson, kalian pergilah duluan. Zoro, Sanji, aku akan segera menyusul kalian. Jadi di sini Hajrudin dan Luffy menyuruh semua krunya tuh pergi ke atas ke Midgard duluan guys. Mereka berdua pengen ngobrol bersama Loki dan Gaban. Kata Zoro, dasar maniak Shanks goblok.
"Hei, barusan lo bilang Shanks itu goblok ya?" Kata Sanji. "Yang goblok itu lo tahu," kata Sanji gitu. "Gaban," kata Loki. "Emangnya pada siapa lagi kita bisa menceritakan hal ini kalau bukan ke Hajrudin? Walaupun beda ibu, tapi kalian tetap saudara." Dinasehatin sama kakek-kakek ini nih. Emang udah watak dari sononya seorang kakek-kakek suka nasehatin, guys. Di sini kata Hajrudin, "Loki, gua kasih lo waktu 3 menit buat nyeritain semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kastil pada hari 14 tahun yang lalu itu. Kalau lo masih menganggap diri lo prajurit Elbaf, bersumpahlah atas nama dewa dan ceritakan semuanya dengan jujur." Kita lanjut ke part 3.